Shalom, Happy Sunday Kids. Wah, kakak lihat semuanya udah siap ya buat memuji nama Tuhan. Yuk sekarang yang sudah siap semuanya lipat tangannya coba. Terus tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, ini setiap kami, hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oh yang tolong pimpin setiap kami ya Tuhan. Semua yang sudah siap sama-sama katakan Amin. Amin. Wah coba kakak mau tes lagi. Yang udah siap memuji nama Tuhan sama-sama bilang Amin. Amin. Ih, bisa lebih kencang lagi ya. Yang udah siap memuji Tuhan sama bilang Amin, amin, amin. 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 Wah hebat, sekarang keluarin jempolnya. Kita mau bikin sama-sama. Wih hebat. Semuanya sama-sama ya. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. On my mind every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Bisa ya? Kita mulai dari awal. Katakan I wanna do right. I wanna do right. When I do what's right, I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Sama-sama bilang hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. On my mind every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Katakan I was made to give you praise. Make me more like you. Mana suaranya? I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Lebih semangat lagi yuk. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. On my mind every day goes by. I wanna be more like you. Katakan hey. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. On my mind every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Terakhir, I wanna be more like you. Wow, hebat banget semua, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Wah, adik-adik, good job. Ya sekarang semuanya kita mau ambil waktu sebentar ya. Kita mau sama-sama belajar lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus. Sekarang angkat tanganmu, tutup matamu. Sama-sama bilang haleluya. Amen. Haleluya Tuhan. Ini kami Bapa. Sekarang kita mau nyanyi sama-sama ya. Ikutin gerakan kakak. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. Saya, kita mulai dari awal. Sama-sama katakan,
hanya lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, kami udah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kalau sebentar yang mau dengar firman-Mu, Kau yang tolong Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan. Semua yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Kids, lihat nggak minggu ini ada yang beda loh. Kita mau naik balon udara. Sebelum kita belajar firman Tuhan, coba kakak mau lihat jari-jarinya adik-adik. Coba angkat 5 jarinya. Kita mau belajar 5 finger prayer. Apa aja tuh? Jari jempol, jari yang paling dekat dengan hati kita. Kita berdoa untuk keluarga kita, mama papa, adik kakak, dan juga teman-teman kita. Jari telunjuk, jari seorang pengajar atau orang yang mendidik kita. Kita berdoa buat guru kita di sekolah maupun di gereja. Jari tengah, jari yang paling tinggi. Kita berdoa buat pemerintahan dan pemimpin di negara kita. Jari manis, jari yang paling lemah. Kita berdoa buat orang-orang yang membutuhkan maupun yang lagi sakit. Terakhir, jari kelingking, jari yang paling kecil. Nah, setelah kita berdoa untuk 4 jari sebelumnya, baru deh kita berdoa buat diri kita sendiri. Diinget-inget ya. Yuk, sekarang kita dengerin dulu firman Tuhannya. Tante ini namanya Tante Hana. Dia sudah menikah. Nama suaminya adalah Om Elkana. Om Elkana ini sangat sayang sekali sama Tante Hana. Mereka sangat bahagia. Tapi sudah lama menikah, Tante Hana dan Om Elkana belum juga punya anak. Tante Hana sedih sekali karena Tante Hana ingin punya dede baby. Tante-tante lain yang mempunyai anak sering mengejek atau membuli Tante Hana. Sehingga Tante Hana sakit hati dan sering menangis. Tante Hana yang sedang bersedih pergi ke rumah Allah untuk berdoa. Tante Hana mau curhat, mau ngobrol sama Allah Bapa. Dia berdoa lama sekali sambil menangis, memohon supaya Allah tidak melupakannya dan memberikannya seorang anak. Tante Hana bahkan berjanji kalau Allah mengabulkan doanya, nanti anaknya kalau udah gede bakal dikasihin ke rumah Allah buat belajar jadi pelayan Allah. Tante Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, mulutnya gerak-gerak tapi suaranya tidak keluar karena dia berdoa di dalam hatinya. Seorang imam Allah, namanya Imam Eli, keluar dari bait Allah dan melihat Tante Hana. Imam Eli bingung karena Tante Hana berdoa sambil menangis, tapi nggak kedengaran suaranya. Dikiranya Tante Hana main-main berdoanya. Waktu Imam Eli samperin Tante Hana bilang kalau dia berdoanya sungguh-sungguh. Dia lagi cerita sama Tuhan Allah tentang kesedihannya. Imam Eli pun akhirnya mendoakan Tante Hana dan bilang semoga Tuhan Allah mengabulkan doa Tante Hana. Tante Hana pun tidak sedih lagi. Tuhan Allah mendengar doa Tante Hana. Akhirnya Tante Hana punya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel, yang artinya Allah mendengar. Tante Hana dan Om Elkana pun sangat bahagia. Semakin lama Samuel pun tumbuh sehat dan semakin besar. Tante Hana tidak melupakan janjinya untuk menyerahkan Samuel ke bait Allah. Tante Hana dan Samuel pun pergi ke rumah Allah untuk bertemu Imam Eli. Tante Hana bilang sama Imam Eli, karena Allah sudah mendengarkan doa Tante Hana, maka Tante Hana pun mau menyerahkan anaknya untuk kemuliaan Allah. Samuel kecil pun mulai tinggal di bait Allah bersama Imam Eli. Walaupun berpisah jauh dengan anaknya, tapi Tante Hana tidak sedih. Setiap tahun Tante Hana membuatkan baju dan mengunjungi Samuel. Nah, kids, apa kalian juga pernah merasa seperti Tante Hana? Waktu kalian lagi sedih, atau kalian merasa tidak ada orang yang mengerti kalian merasa marah dan kesal. Terus gimana dong? Apa yang kalian lakukan? Siapa yang bisa kalian cari? Nah, kakak kasih tahu ya, ada loh satu pribadi yang selalu ada buat kalian dalam segala keadaan, yaitu Tuhan Yesus. Sama seperti tadi, Tante Hana bisa curhat dengan berdoa sama Tuhan. Ketika kalian berdoa, kalian harus percaya kalau Tuhan pasti sanggup menolong kalian. Kalian akan menyelesaikan persoalan kalian dengan caranya Tuhan. Tante Hana percaya Tuhan pasti sanggup menolongnya. Karena itu, setelah berdoa, hatinya merasa tenang. Tante Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia hanya tertuju sama Tuhan. Doa itu tidak perlu lama-lama atau panjang-panjang. Kalian bisa berdoa seperti ngobrol dengan orang yang dekat dengan kalian. Sama seperti kalau kita senang ngobrol sama papa kita. Kalau papa kerja atau lama berpisah, rasanya kangen sekali. Ingin cepat-cepat bertemu, ingin ngobrol, banyak sekali yang ingin kita ceritakan sama papa. Papa kalian juga pasti seneng banget dengerin cerita kalian. Sama seperti doa, kalian ngobrol sama Tuhan.
Allah Bapa rindu mendengar suara kita. Allah Bapa sayang sama kita. Sama seperti ayat firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 12. Kamu akan berseru-seru kepadaku dan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Kalian mungkin tidak langsung mendengar suara Tuhan, tapi kalian bisa merasakan di hati ada damai dan sukacita. Berdoa itu dua arah, kita menyampaikan isi hati kita, mungkin permintaan, harapan, kesedihan hati kita, atau lain-lain. Terus dengan berdoa kita juga belajar mendengar suara Tuhan. Jadi berdoa itu nggak cuma minta melulu. Tuhan, aku pingin mainan, pingin pinter, pingin sehat, atau pingin lainnya. Kids, kenapa sih berdoa itu penting? Ada yang tahu nggak? Kalian pernah nggak sih tanya sama Tuhan? Tuhan pengen apa sih melalui kehidupan kita? Hidup kita ini ada tujuannya loh. Selain itu, dengan berdoa kita jadi makin percaya, iman kita semakin tumbuh, bangkit dan jadi kuat. Karena hubungannya dibangun lewat doa sama Tuhan. Kita juga bisa merasakan ketenangan dan sukacita dalam mengandalkan Tuhan. Jadi hidup kita pasti semakin dekat sama Tuhan. Kita udah ngerti sekarang pentingnya berdoa. Nah, sekarang gimana sih caranya berdoa yang benar? Kalau kalian masih bingung gimana ya berdoanya? Ingat, Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita doa Bapa kami. Pertama, kita sapa dulu Allah Bapa di surga. Bisa juga dengan memuji dan menyembah Tuhan dulu. Terus, kita naikkan ucapan syukur, berterima kasih buat semua kebaikan dan penyertaan Tuhan. Baru deh kita bebas cerita apa aja sama Tuhan. Kita bisa panggil Allah yang Maha Besar dengan sebutan Bapa. Allah Bapa pasti senang mendengar suara kalian. Walaupun kalian masih kecil atau belum lancar bicaranya, gak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Tetap kita belajar membiasakan diri ngobrol sama Tuhan dengan cara berdoa. Nanti lama-lama kalian akan semakin peka mendengar suara Tuhan. Kalian juga bisa praktekin 5 finger prayer yang tadi kita udah pelajari sama-sama di awal. Ingat, berdoanya harus sungguh-sungguh ya. Yuk kids, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini dan juga berdoa syafaat sama-sama. Kita mau praktekin 5 finger prayer yang tadi kita udah pelajari. Everybody close your eyes and fold your hands. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman hari ini, kami sudah belajar semua yang baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, untuk keluarga kami, Kau yang berikan kesehatan yang luar biasa untuk mereka Tuhan. Buat mama papa Kau yang berkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk ibu guru, bapak guru kami Tuhan, baik yang di sekolah maupun yang di sekolah minggu. Kau yang sertai mereka, berikan kesehatan juga untuk mereka Tuhan, biar mereka boleh mengajar kami dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin di negara kami juga Tuhan, di Indonesia Tuhan, dari presiden sampai ke bawahnya ya Tuhan, Kau yang sertai mereka Tuhan, biar mereka bisa memimpin kami dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang yang lemah, orang yang sakit, Kau yang berikan kesehatan, kesembuhan untuk mereka yang lemah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk diri kami ya Bapa. Kau yang berikan kepintaran untuk kami di sekolah Tuhan, kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Tadi kita udah dengar firman Tuhannya ya. Coba sekarang kakak mau tes, kalian masih inget gak ya sama firman Tuhannya? Kita mulai dari nomor 1 ya. Siapa nama seorang wanita yang berdoa hingga menangis di bait Allah memohon seorang anak? A. Hagar, B. Hana, C. Maria, D. Sarah. Wah, bener. Jawabannya B. Hana. Good job. Nomor 2. Apa arti nama Samuel? A. Allah menyediakan, B. Allah mengerti, C. Allah mendengar, D. Allah menyertai. Wah, benar, jawabannya C. Allah mendengar. Good job. Nomor 3. Apa janji Hana kepada Tuhan apabila ia dikaruniai seorang anak? A. Menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan, B. Memberikan persembahan uang yang banyak, C. Menolong janda miskin, D. Tidak berjanji apapun. Jawabannya A. Menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Wah adik-adik, kita bakal terbang semakin tinggi nih.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan berdoa? A. Hubungan komunikasi dua arah dengan Tuhan. B. Tempat meminta dan berharap. C. Tempat mendengarkan suara Tuhan. D. Semua jawaban benar. Betul, jawabannya D. Semua jawaban benar. Perfect. Nomor 5. Pada five finger prayer yang kalian dengar tadi, jari manis berarti kita berdoa untuk A. Para pemimpin. B. Orang tua. C. Diri sendiri. D. Orang-orang yang lemah dan perlu bantuan. Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya apa nih? D. Orang-orang yang lemah dan perlu bantuan. Good job. Adik-adik, kita terbang semakin tinggi nih. Shalom Parents, kalender internasional memperingati Mother's Day di bulan Mei ini. Beberapa minggu ini kita akan membahas mengenai peran seorang ibu. Apa yang lingkungan harapkan dan apa yang sebenarnya seorang ibu sebagai pribadi harapkan. Pandangan yang sering kali kita dengar adalah tentang harapan kesempurnaan dari seorang ibu. Apakah benar terdapat perbedaan dengan apa yang Tuhan harapkan? Terlihat sempurna di depan manusia belum tentu berarti bahwa seorang ibu fokus pada tujuan kesempurnaan mereka di dalam Tuhan. Tetapi fokus kepadanya akan membuat kita mengalami kedamaian dan tetap terarah pada saat kita menjalankan peran ibu bagi anak-anak kita. Beberapa pengertian yang membentuk pola pikir kita selama ini. Yang pertama, pendapat tentang ibu yang sempurna. Survei yang dilaksanakan di Amerika di bawah Water Wipes Foundation mengatakan bahwa dari 13.000 ibu yang diwawancarai, 60% dari mereka merasa gagal. Terutama selama tahun pertama menjadi orang tua. Banyak ibu merasa bersalah karena tidak dapat memenuhi standar kesempurnaan yang terus-menerus dituntut oleh masyarakat. Figur tentang ibu yang sempurna ditampilkan di dalam film, majalah, dan di media sosial. Mereka memberi daftar yang panjang tentang semua hal yang perlu dilakukan untuk menjadi ibu yang sempurna. Kenyataannya adalah tidak ada yang namanya ibu yang sempurna. Bahkan ibu-ibu yang mungkin kita anggap sempurna ternyata sama tidak sempurnanya dengan kita semua. Para wanita itu memiliki pergumulan mereka sendiri. Mereka juga memiliki ketakutan mereka sendiri dan kegagalan mereka sendiri. Kita hanya tidak melihat keseluruhan gambarnya secara utuh. Pendapat yang kedua adalah ibu yang sempurna memiliki anak yang sempurna. Para ibu biasanya tidak hanya mengalami tekanan yang luar biasa untuk menjadi ibu yang sempurna, tetapi juga merasakan tekanan untuk memiliki anak yang sempurna. Dunia menuntun kita untuk percaya bahwa jika kita berhasil menjadi ibu yang sempurna, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sempurna, yang akan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berharga dan berkontribusi. Parents, ketahuilah bahwa nilai anak-anak kita tidak ditentukan oleh seberapa sempurna seorang ibu yang mereka miliki atau seberapa sempurnanya diri mereka. Tuhan telah menempatkan nilai yang luar biasa pada setiap kehidupan yang terlepas dari kriteria tersebut. Sebagai seorang ibu, kita dapat mengajari anak-anak untuk berkontribusi pada kehidupan orang lain, apapun keadaan mereka. Mereka bisa tumbuh menjadi pria dan wanita yang luar biasa, yang bisa mengubah dunia semuanya tanpa tekanan untuk menjadi sempurna. Jika kita terlalu sibuk berjuang untuk menjadi ibu yang sempurna, kita kehilangan kesempatan untuk berhubungan dengan anak-anak kita. Perhatian kita terfokus pada hal lain, tetapi bukan kepada mereka sebagai pribadi. Dan anak-anak pun akan menyadarinya. Anak-anak kita akan segera belajar bahwa mereka harus memenuhi harapan tertentu. Dengan terus-menerus mengejar kesempurnaan, parents mengajari mereka bahwa segala sesuatu yang kurang sempurna adalah kegagalan. Dan kegagalan tidak dapat diterima. Anak-anak akan percaya bahwa jika harapan dan tingkat kesempurnaan itu tidak dipenuhi, maka mereka belum mendapatkan cinta dan kasih kita. Dan karena kesempurnaan tidak pernah dapat dipenuhi, mereka akan terus-menerus merasa seolah-olah telah gagal. Menuntut anak-anak kita pada standar kesempurnaan ini dapat mendorong mereka ke dalam pemberontakan dan merusak hubungan kita dengan mereka. Bahkan hal itu dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan.
Kita harus yakin sebagai ibu bahwa fokus kita adalah mengasihi dan mengajar anak-anak kita, bukan mengejar kesempurnaan. Ternyata sulit sekali mencapai standar yang diinginkan oleh dunia ini ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai apa kata Tuhan, mengenai sosok ibu yang sempurna ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai kids! Minggu ini ayat hafalannya ditemenin sama Kak Vivi dan Kamil Kak. minggu ini ayat hafalannya dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bentar Kamil Kak. Kok balon udaranya kurang tinggi ya terbangnya? Iya ya, Kenapa ya? kayaknya kita bacanya kurang semangat nih ayat hafalannya. Gimana kalau kali ini kita lebih semangat dan pakai gerakan Kak? Oke, adik-adik juga harus semangat ya. Ayo, 1, 2, 3. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Wah, good job. See you next week. Tuhan Yesus, jadikan kami seperti Opa Niko yang intim denganmu, suka memuji, menyembah, dan berdoa kepadamu. Berkati Opa Niko ya, dengan kesehatan terbaik. Tuhan Yesus, aku bersyukur punya Bapa sepertimu yang sangat baik dan mengasihiku. Tuhan, jadikan saya anakmu yang menyayangi Engkau, suka memuji, menyembah, dan berdoa kepadamu. Mari kita siapkan hati sungguh-sungguh untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.